Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yasir Habibi, CGP Angkatan 8, asal Garut. Tempat tugas mengajar di SMPN 1 Pangatikan, Garut. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Emi, Kepala SDN Cimaragas 1 atau 1 Cimaragas ya. Kecamatan Pangatikan. Ya. Selamat pagi, apa kabar Bu Emi? Alhamdulillah. Baik. Baik. Begini Bu Emi kan termasuk kepala sekolah yang luar biasa ya. Masih muda sudah jadi kepala sekolah, memimpin sekolah dan mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang luar biasa di sekolah itu. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan ya, terkait dengan kepemimpinan Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di SDN 1 Cimaragas ya. Nah, selama ini pastinya Ibu mendapati sesuatu hal yang sangat membingungkan Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan? Apakah ini merupakan salah satu dilema etika ataupun rujukan moral? Gitu. Terima kasih Bapak Andi. Tentunya ketika saya pertama kali menjadi kepala sekolah, itu sebuah tantangan yang sangat besar ya. Iya. Apalagi saya merupakan salah satu kepala sekolah yang ditugaskan dari guru penggerak Iya, iya betul. Secara tidak langsung saya terbawa regulasi oleh pemerintah. Mau tidak mau pastinya berenang harus jadi kepala sekolah. Nah, ketika jadi kepala sekolah memang betul saya mengalami berbagai macam kendala pertama kalinya, di mana banyak sekali permasalahan, mulai dari sekolah itu sendiri, lingkungannya, belum lagi guru-gurunya, belum lagi dengan orang tua murid, dan belum lagi dengan stakeholder yang ada di atas atau pimpinan-pimpinan kita ya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah itu merupakan rujukan moral atau dilema etika, tentunya kita tidak bisa mencomot oh ini rujukan moral, oh ini dilema etika, tidak ya. Pasti harus berpikir dulu ini teh masuknya kemana gitu. Cuma poin pertamanya ketika misalnya menemukan masalah seperti dilema etika. Kalau dilema etika itu kan menyangkut tentang bagaimana etika sikap yang ada di sekolah tersebut. Misalnya ada guru yang sering datang kesiangan, itu kan merupakan dilema etika ya. Iya betul. Belum lagi saya kan dalam satu lokasi itu 2 SD. Iya. 2 SD, jadi otomatis 2 kepala. Iya. Satu lokasi, 2 SD, 2 kepala, 2 pemikiran, pastinya berbeda. Terus guru-gurunya juga kan otomatis gurunya ada 2 SD ya. Ya, ketika saya menegur, kebetulan yang suka kesiangan itu guru di SD saya gitu ya. Ketika saya menegur, ya ternyata oleh temannya itu, oleh guru yang lain dibela. Oh, iya, betul. Ibu kasihan cenah, soalnya itu jauh dari Garut. Iya. Ya, pasti tahu ya. Iya. Nah, saya juga agak bingung juga. Akhirnya saya mengumpulkan guru-guru. Sok atuh bagaimana solusinya ini, guru memang sering kesiangan, tetapi dia kendalanya jauh gitunya, rumahnya di Garut. Bagaimana ini cara kalian menyelesaikan masalahnya? Saya serahkan lagi ke guru-guru ya. Iya betul. Ya alhamdulillah guru-guru teh katanya teh, Ibu kalau kesiangan oleh saya aja. Terus pokoknya menemukan masalah dengan musyawarah. Jadi saya kembalikan lagi ke guru-guru. Soalnya kan sesuai dengan program guru penggerak juga ya, mengembalikan semua pada
permasalahan itu kepada sekolah tersebut Iya. gitu. Jadi bukan pengambilan keputusan dari saya, tetapi pengambilan keputusan secara bersama-sama, berkolaborasi ya. Oke. Terus kalau misalnya bujukan moral, ini tentunya berhubungan dengan keuangan ya. Nah, biasanya seperti itu. Bos, Sebagian besarnya seperti itu iya, lah penunjukan moral. Nah, ketika misalnya ada kegiatan nih di sekolah, ibu abi hoyong aya rajaban, mangga wae ya. Oke, ayo orang ayakeun rajaban. Tapi kan si rajaban eta di sekolah teh lamun didanai ku abi asa mau mungkin ya kepala sekolah mengeluarkan biaya sendiri ya. Betul. Otomatis kan dikumpulkan guru-gurunya, terus kata guru-guru itu orang rapat sama orang tuanya, maka sama orang tua sama komite nya alhamdulillah dari sana teh ada solusi yang tepat gitu. Iya. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa stakeholder yang ada di sekolah. Terima kasih Ibu luar biasa dalam membedakan antara mana rujukan moral dan mana dilema etika. Kemudian berikutnya Ibu yang ingin saya tanya itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, dua-duanya sama benar, ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama pula, misalkan ini benar, ini mengandung nilai kebajikan, dan ternyata ada dua itu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Saya biasanya melakukan musyawarah ya, tetap Musyawarah, ya. yang paling utama itu adalah musyawarah, karena tanpa musyawarah itu tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya. Kalau misalnya saya yang main tunjuk berarti otoriter ya. Otoriter, apalagi ini satu lokasi dua sekolah, otomatis saya juga harus menyamakan persepsi dengan kepala sekolah yang satu lagi, dengan guru yang SD satu lagi, belum lagi guru di SD saya sendiri gitu. Tetap musyawarah, dengan cara bermusyawarah. Kalau misalnya menemukan sama-sama susah penyelesaiannya, otomatis adanya voting, suara terbanyak. Iya, itu ya. Itu solusi, bagian dari solusi ketika mengambil keputusan ya, atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi Ibu sudah menyampaikan bermusyawarah. Nah, sebelum bermusyawarah, langkah-langkah apa saja misalkan yang dilakukan? Kalau sebelum musyawarah, tentunya mengidentifikasi dulu masalahnya gitu, mengidentifikasi ini mau dibawa kemana. Pastinya kita mengambil dulu hal-hal yang positif. Jadi jangan terfokus ke negatif, pokoknya menghayal dulu lah, insya Allah pasti ini bakal terlaksana, meskipun misal 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun ke depan. Jadi tetap langkah-langkah itu dilalui ya, meskipun harus mengidentifikasi, tergantung kebutuhan mungkin Bu ya. Mengidentifikasi, tapi mengidentifikasinya juga bermanfaat gak bagi anak didik. Dan tetap kita tuh adalah kita kan adalah pendidik ya. Fokus pada murid, tetap murid yang paling utama, dan yang istilahnya paling istimewa itu adalah murid. Iya, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, ini maaf ya, ini agak lama sedikit juga. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tentunya adalah musyawarah dengan guru-guru ya. Dengan guru-guru, komite, orang tua murid, stakeholder. Selanjutnya Bu, ini hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan saya ketika mengambil keputusan dilema etika itu, yaitu saya harus menyamakan persepsi dengan kepala sekolah yang satu lagi. Soalnya saya itu kan satu lokasi, dua kepala sekolah, satu pemikiran aja sudah tentunya beda ya, tiap kepala itu beda.
Jadi saya bukan hanya fokus kepada guru SD saya sendiri, SD 1 Cimaragas sendiri gitu, SD 1 Cimaragas, gurunya, komitenya SD 1 Cimaragas. Jadi saya juga harus dapat mengambil sebuah keputusan dari SDN 2 Cimaragas, kepala sekolahnya, gurunya SDN 2 Cimaragas, belum lagi komitenya gitu. Otomatis bakal banyak melibatkan berbagai orang. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lemah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau jadwal secara terstruktur tidak mungkin ya, karena setiap hari tidak, maksudnya tidak ditemukan masalah tiap hari gitu ya. Tentunya permasalahan di lemah etika jika ada aja, jika ada saja baru dilaksanakan, itu pun tidak langsung Dieksekusi, diputuskan. langsung diputuskan gitu. Tentunya harus dengan jalan musyawarah. Mengidentifikasi dulu, lalu musyawarah, setelah itu pengambilan keputusan. Dan tetap pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada murid, karena murid kita yang lebih utama. Terima kasih kepada murid, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lemah etika? Jadi orang yang mempermudah atau membantu Ibu? Banyak, sangat membantu sekali ya. Yang sangat membantu sekali dalam memutuskan dilema etika di sekolah itu tentunya guru-guru ya, karena itu adalah teman kita, bahkan guru-guru itu memiliki ide yang di luar kepala kita gitu. Tiba-tiba ada ide ini, oh bagus gitu lah, mau dilaksanakan, ayolah orang coba gitu. Karena ya banyak sekali potensi-potensi, apalagi guru-gurunya kan sekarang banyak yang S2 ya. Di SDN 1 Cimaragas itu banyak yang S2, jadi banyak sekali potensi-potensinya. Seperti sekarang mau melaksanakan pupuh, lomba pupuh juga. Ketika saya ayo orang lomba pupuh, ya alhamdulillah mereka merespon, bahkan mereka, Bu, abi bagian iya, ada kerjasamanya, sampai siswa bawa ke perlombaan gitu. Alhamdulillah ada kontribusinya lagi. Ada kontribusi dan sangat membantu Ibu. Sangat gitu ya. membantu sekali. Terus orang tua murid juga sama model kemarin kenaikan kelas juga kan. Non istilahnya kita kan tidak boleh mengut, tapi tetap kan kita juga butuh gitu ya. Akhirnya mah alhamdulillah dengan jalannya musyawarah dengan orang tua murid itu banyak sekali membantu, bahkan ada ide-ide yang di luar jadwal keinginan saya gitu. Pokoknya mah ada di luar, ya pokoknya mah hebat semua. Jadi stakeholder itu memang benar-benar dibutuhkan gitu. Ibu luar biasa melakukan kolaborasi bukan hanya dengan guru ya Bu ya, tapi dengan orang tua murid juga, kemudian lingkungan masyarakat, sehingga ketika ada sesuatu kegiatan mereka membantu ya. Atau ketika ada hal yang harus diputuskan mereka pun bisa membantu. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lemah etika ini terkait dengan refleksi ya, pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Pengalaman saya ketika mengambil keputusan, jadi gini, saya itu masih belajar, terus ternyata teori dengan ilmu praktek yang ada di lapangan itu berbeda, sangat berbeda sekali. Terus kita juga tidak bisa berdiri sendiri, tetap kita membutuhkan guru. Murid juga sama dibutuhkan ya, apalagi banyak sekali ide-ide yang bagus itu dari murid.
terus orang tua murid, belum lagi pengawas, belum lagi Pak Korwil, Pak Camat juga semua. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu itu menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Dan mudah-mudahan Ibu tetap bersemangat menjadi pemimpin pembelajaran. Dan mudah-mudahan karir Ibu semakin meningkat. Amin. Amin, ya Rabbal. Terima kasih. Sekian wawancara dengan Ibu Emi. Ibu Emi, nama lengkapnya Ibu? Emi Melani. Emi Melani. Emi Melani ya, Emi Melani, MPD, SPD, MPD, Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cibaragas. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yasir Habibi. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari Kabupaten Garut. Tempat tugas saya di SMPN 1 Pangatikan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu An-An. Ibu An-An, nama lengkapnya Ibu? An Setiana. An Setiana, MPD, SPD. SPD Setiana. Ibu, maaf saya mengganggu sebentar waktunya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesiapan Ibu untuk diwawancarai. Nah, adapun tema dari wawancara pada kesempatan kali ini itu mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Dan kebetulan Ibu di sini di SDN 2 Cihuni sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai Ibu Kepala Sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait dengan kepemimpinan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Saya sebagai kepala sekolah di SDN 2 Cihuni, dalam mengambil keputusan saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya menggunakan dengan cara bermusyawarah. Walaupun kasus-kasus di sekolah ini banyak, namun saya suka berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kasus yang di sekolah kami, di celah kami. Nah, saya mempunyai jadwal apabila ada kasus, saya membuat jadwal maksimal minimal itu 2 minggu 1 kali. Guru-guru diminta ada kasus apa yang dialami di kelas masing-masing. Nanti pas kegiatan refleksi, saya guru-guru itu saya biar mengemukakan apa yang masalah yang ada di kelas masing-masing. Nah, setelah berembuk masukan-masukan, karena saya adalah semua guru itu mempunyai potensi, ya Pak. Jadi saya itu berkolaborasi untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan apakah itu masalah di rumah etika ataupun rujukan orang? Semuanya saya dari hal kecil apapun sampai yang masalah besar saya selalu melibatkan guru-guru. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang ada di sini ya, di SMP, di SD 1 Cihuni, 2 Cihuni, maaf. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalkan kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama memiliki nilai kebajikan, seperti itu. Pasti ini berawal dari guru ya Pak ya. Itu meskipun guru tersebut lebih tua dari saya, tapi saya itu berarti dia itu anak saya, karena saya sebagai pemimpin ibu di sekolah ini. Betul. Saya mengambil keputusan dengan bijak, mana yang emang kalau itu benar-benar dua-duanya berunsur kebaikan, saya mengambil dulu yang terpenting. Iya, yang terpenting Bu ya, terpenting. Ya, ada lagi yang dipertimbangkan selain yang terpenting? Ya, itu apalagi yang kebaikan itu masalah itu kebaikan itu sangat dibutuhkan di sekolah ini. Yang penting itu berpihak kepada murid itu ya. Jadi tidak pilih kasih ya Pak ya, semuanya juga saya dengan bijak mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Karena saya mempunyai komunitas pembelajar ya Iya. di sekolah, saya ini mempunyai ada masalah yang berkaitan dengan murid maupun apa, saya itu mempunyai komunitas praktisi. Itu ada 3 kelompok. Iya. Guru-guru di sini bagi 3 kelompok. Yang satu seperti tentang IT ya Pak ya. IT, ya. Kayak sekolah kan mana nih guru yang bisa terus mengajari ya itu ya Pak ya, mau ke siswa atau apa itu. Yang kedua kelompok IT, yang ke satu IT, yang kedua administrasi sekolah. Karena mungkin guru-guru itu ada yang apa yang ketinggalan, makanya saya itu ada kelompoknya yang khusus membahas tentang administrasi sekolah. Terus yang ketiga itu literasi numerasi sesuai dengan rapor pendidikan. Saya melihat dari rapor pendidikan mana nilainya yang belum apa masih kurang, saya membuat kelompok itu bagian literasi numerasi. Jadi rapor pendidikan sebagai acuan, rujukan. iya acuan dari semua apa masalah-masalah itu kan sekarang dilihat dari karakter segala macam. Ya, jadi melihat rapor pendidikan itu salah satu bagian dari prosedur. Iya. Yang selanjutnya Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif waktu itu? Kalau kasus tentang siswa boleh diikutkan. Ya, boleh. Saya ini mempunyai kasus yang sangat berat ya Pak ya. Ada siswa dari orang mampu tapi dia jadi pemulung. Itu kasus saya Pak ya. Udah saya dengan pihak Korwil, pengawas, terus dengan desa juga. Nah orang tuanya sudah saya datangi, kunjungi, tapi tetap saja karena itu sudah menjadi keenakan ya Pak ya. Nah, jadi bukan lagi pemulung, dia itu berarti dengan karena belas kasihan saja, padahal orang tuanya mampu. Saya ini menjadi dilema setiap saya ada PMO, saya suka kemukakan karena dia itu belum bisa apa-apa. Nah ya saya itu ikhtiar sambil berdoa ya Pak ya. Terus anak tersebut itu suatu sore ini Pak ya ketemu dengan pegawai dinas pendidikan. Setengah 6. Terus besoknya saya dapat telepon, Ibu ini SD 2 Cihuni kena jadi pemulung. Ini Ibu kalau ada Pak Kadis gimana? Oh saya gini, Ibu saya angka baiknya kalau Pak Kadis datang ke sekolah kami akan saya jelaskan duduk persoalannya. Tapi tidak berlanjut lagi. Nah mungkin dengan doa ya Pak ya. Dengan kemarin ikhtiar dan doa lah. Kemarin anak itu tidak ikutan ulangan kenaikan kelas begitu. Nah pas kemarin alhamdulillah anak tersebut belum mendapat PIP. PIP. Orang tuanya datang ke sekolah. Dengan syarat kata saya ini anaknya harus rajin ke sekolah. Kedua jangan dijadikan lagi pemulung. Ketiganya harus bersih ya Pak ya. Ini uang harus Ibu belanjakan untuk keperluan anaknya. Alhamdulillah ya Pak, dengan doa semua ikhtiar semua guru-guru, anak ini menjadi rajin sekolah. Ya, Ibu kan punya komunitas pembelajar Bu ya, kemudian ada guru juga yang membantu, kemudian orang tua murid. Nah di antara itu yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, apakah bermusyawarah dengan orang tua atau saya dengan kalau mungkin masalah itu belum tidak rumit gitu ya, saya dengan guru aja dulu. Iya, waktu itu baru bantuan pengawas. Iya, terima kasih Bu. Yang selanjutnya Ibu, maaf nih banyak bertanya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan? Banyak karena semua masing-masing guru punya ego ya Pak, egonya masih tinggi itu yang yang paling sulit menyatukan ego itu ya. Saya dengan mendekati ya Pak, mana guru yang egonya tinggi, saya dekati, saya panggil gitu ya Pak, saya komunikasi dengan seperti
keluarga saja, saya tidak seperti pemimpin ke anak buah, tidak, saya Iya. seperti Sebagai mitra saja. iya, mitra saja. Karena saya tuh jangan melihat saya, jangan lihat ke atas, melihatnya anak-anak. Ibu juga sekarang alhamdulillah menjadi sekolah penggerak itu bukan buat tenar sendiri, tapi kan buat kemajuan sekolah. Iya, betul Ibu. Berpusat kepada murid. Iya. Yang selanjutnya Ibu, apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau tadi Ibu sudah menyampaikan ya bahwa Ibu memiliki jadwal tertentu Iya. ya dalam sebuah penyelesaian kasus ilmu etika. Nah, apakah ketika itu misalkan ada permasalahan dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwal dulu misalkan? Membuat jadwal dulu. Membuat jadwal dulu. Hari ini kan dari rembukan pemasukan dari setiap kelas saya ditampung dulu, baru saya bikin jadwal. Iya. Tampung dulu kemudian dibikin jadwal dalam penyelesaian masalah dilema etika. Meskipun tidak harus tuntas, tapi kan ada waktunya akan ada datang. waktu akan datang Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang membantu dan permudah Bu dalam pengambilan kasus dilema etika? Ya, sering komunikasi dengan guru Bapak, itu aja. Itu saja Iya. yang sangat membantu Iya. itu. Nah, kemudian yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, mengenai pengambilan keputusan ya, yang bertanggung jawab sebagai pembimbing pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya mau dari pengalaman itu menjadi ilmu, menjadi wawasan buat saya untuk melanjutkan melaksanakan program-program selanjutnya. Ya, dan menyelesaikan permasalahan yang ada selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan Ibu di SDN 2 Ciuni ini yang merupakan sekolah penggerak tetap terus maju, terus mampu melayani murid, dan terus mendapatkan prestasi yang luar biasa ya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yasir Habibi. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari Kabupaten Garut. Tempat mengajar saya di SMPN 1 Pangatikan Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan Bapak Bang Roni. Selamat siang Bapak. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Beliau selain dari Kepala SMA Darussalam, beliau juga merupakan Ketua Operator se-Kabupaten Garut. Bukan ketua, Bukan ketua, koordinator aja. koordinator. Dan beliau memiliki kontribusi yang luar biasa untuk dunia pendidikan dan untuk memajukan anak didiknya. Ya, terima kasih. Beliau telah melakukan pelayanan terhadap murid dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan sekolah beliau. Begitu Pak. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu istirahat Pak. Beliau baru pulang dari rapat Ya, rapat PSS. Begini Bapak, saya mendengar tentang kredibilitas Bapak sebagai kepala SMA Darussalam karena Bapak mampu membawa SMA Darussalam itu ke arah yang lebih baik begitu Pak ya. Belum baik sih. Ya, baik Pak. Saya sudah melihat tadi pagi di sekolah Bapak, ternyata di sekolah Bapak itu banyak perubahan yang luar biasa semenjak kepemimpinan Bapak, mulai dari fasilitas, juga guru dan tenaga pendidikan itu sangat luar biasa menyambut saya, dan saya melihat secara langsung di sekolah Bapak itu ada sistem yang sangat luar biasa dalam melayani murid. Bapak tentu saja di dalam kepemimpinan Bapak itu tidak terlepas dari keputusan yang Bapak ambil selaku pemimpin, sehingga Bapak bisa mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif kepada sekolah Bapak itu. Nah, tentu saja di dalam mengambil keputusan itu ada kebingungan, tentu saja seperti itu.
Apakah betul seperti itu, Pak? Di fakta di lapangan ya. Iya, ada, Pak. Nah, kebingungan itu tentu saja berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, yang ingin saya angkat wacana dari kegiatan ini atau dari wawancara ini mengenai itu, Pak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan sehingga keputusan Bapak itu tepat dan mampu berdampak positif kepada sekolah yang Bapak pimpin. Nah, begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus ya? Bagaimana selama ini Bapak bisa mengidentifikasi kasus? Apakah kasus itu dilema etika atau rujukan moral? Bisa diceritakan, Pak? Begini Pak Andi, terkait dengan tugas pokok kepala sekolah itu sebetulnya beban, karena memang banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sekolah itu. Selain tugas kepala sekolah itu sebagai leader, sebagai manajer, juga ada hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dari kepala sekolah. Ini terkait dengan etika, terkait dengan kode etik, terkait dengan regulasi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Ini terutama yang agak di lapangan ini ya Pak Andi. Yeah. Di lapangan itu kadang-kadang kepala sekolah itu harus mengamati karakteristik, mengamati guru, mengamati peserta didik, mengamati karyawan yang lainnya. Karena apa? Itu merupakan mitra bagi kami sebagai kepala sekolah, mitra kerja. Otomatis harus dievaluasi dan harus diperhatikan. Itu barangkali Pak Andi. Kemudian terkait dengan apa tadi pertanyaan menentukan apakah ini dilema etika ataukah rujukan moral. Wah gitu ya, banyak sekali terkait dengan etika nih. Kalau yang saya alami Pak Andi itu terkait dengan etika atau karakteristik guru terutama yang menjadi perhatian kepala sekolah. Yang pertama, ketika ada muncul kasus yang perlu ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, itu apa namanya yang pernah saya alami, yang pertama harus mengidentifikasi secara regulasi apakah guru itu melanggar tata tertib guru, apakah guru itu melanggar kode etik guru, apakah guru itu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai guru dan sebagainya. Itu terkait dengan etik ya, etika. Kemudian terkait dengan bagaimana menindaklanjutinya. Nah, ini kebiasaan saya itu yang pertama, setiap 1 bulan sekali SMA Darussalam itu melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Evaluasi belajar mengajar. Yang dimana di dalamnya itu sebuah pembinaan sebetulnya itu sekaligus mengingatkan apabila yang tidak dikehendaki termasuk karakteristik pada guru. Kadang-kadang kalau bahasa Sunda mah kadang-kadang ubah adat dan sebagainya karena pembawaan, mungkin ada satu masalah di keluarganya, di rumahnya, kemudian dibawa ke sekolah. Ketika perilaku atau tidak baik di lingkungan luar dibawa ke sekolah, itu berbenturan dengan guru yang lainnya. Itu seperti itu. Kemudian juga ini terkait dengan etika. Tadi regulasi, identifikasi regulasi. Iya. Ternyata tidak ditemukan nih dari tatibnya, tanggung jawabnya, kemudian kode etiknya. Kita lanjut introspeksi diri, refleksi ke dalam diri kita, ke dalam diri kepala sekolah, Pak Andi. Iya. Yang disebut dengan uji intuisi kalau nggak salah, betul nggak Iya. Pak Andi? Uji intuisi. Apakah perilaku saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah itu benar nggak ketika melakukan sebuah regulasi, sebuah kebijakan berbenturan dengan guru-guru. Nah, apabila ada kesalahpahaman, maka solusinya itu adalah satu, diajak dialog
atau berdiskusi dengan guru tersebut. Itu Pak Andi barangkali yang terkait dengan etika. Dengan demikian Bapak bisa menentukan, oh ini adalah dilema etika dan ini adalah rujukan moral. Betul. Nah itu dari permasalahan yang muncul. betul itu ya. Kemudian begini Pak Andi, kalau misalkan memang antara rujukan moral dengan etika ya ini ya. Dengan apa tadi Nek? Dilema etika. Dilema etika itu kalau rujukan moral biasanya dihadapkan pada hal yang ini benar ini salah. Iya. Betul ya. Betul seperti itu. Ya, ini benar ini salah. Bagaimana menentukannya? Nah ini tetap ada konsekuensi yang diberikan oleh pihak sekolah. Contoh kasus seperti ini. Ini bagian dari standar pelayanan minimum. Ketika ada guru yang agak kurang rajin ke kelas, ya, itu bagaimana Pak tindakannya? Ini biasanya Iya. itu kita dirunut berapa kali dan kemudian biasanya ditanya, Iya. kenapa jarang masuk ke kelas, ada kendala apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak ada perubahan, itu biasanya saya memberikan teguran atau sanksi yang ringan berbentuk surat sanksi yang pertama itu dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya itu kalau tidak ada perubahan maka dikasih opsi. Biasanya seperti itu, apakah mau tetap stay di sekolah atau mau mengundurkan diri, biasa seperti itu. Ya. Karena begini Pak Andi, kalau misalkan ada guru yang kurang rajin masuk ke kelas, Betul. sebetulnya dampaknya itu meluas. Guru yang baik itu menjadi tidak baik karena asumsi dari siswa. Kan siswa seperti ini, jam kosong, itu baik, misalkan gurunya tidak masuk. Padahal hanya gurunya itu satu orang yang tidak masuk. Ya. Tapi kadang-kadang kan diponisnya oleh siswa maupun orang tua siswa itu gurunya jarang ada di kelas. Padahal hanya satu orang. Itu dampaknya meluas. Nah itu yang terpaksa itu mah harus diberikan sanksi yang tegas, ada konsekuensinya secara hukum. Kalau bagi guru yang malas atau kurang rajin masuk ke kelas, karena memang keterisian kelas itu sangat pokok sekali dalam standar pelayanan minimum pendidikan itu dalam SPM. Nah begini Pak ya, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan untuk guru tadi ya, Ya. guru ya, ada nilai yang baik, dua nilai yang baik yang muncul. Ketika kita menghukum tegas guru atau memberikan konsekuensi yang tegas bagi guru Ya. Etikanya tidak baik, Ya, gitu ya, melanggar etika. Kemudian ada juga pertimbangan rasa kasihan nih. Ya. Nah di sana ada banyak hal yang bertentangan, dua kebaikan, tentu saja. Rasa kasihan itu sebuah kebaikan, kemudian kita harus bertindak adil juga sebuah kebaikan. Nah bagaimana itu Bapak untuk memutuskan mau dikeluarkan juga benar seperti itu, mau guru tersebut tetap mengajar di sekolah Bapak juga benar, karena ada pertimbangan rasa kasihan tadi, rasa kasihan dan rasa keadilan. Nah, apa itu yang dipilih atau yang dijadikan sebagai acuan sehingga Bapak bisa memutuskan ini harus A atau ini harus B? Oh iya, betul Pak Andi. Terutama gini, ketika kepala sekolahnya itu agak muda, kemudian kebetulan guru tersebut yang agak kurang rajin masuk ke kelasnya itu, misalkan gurunya itu senior. Ya, bingung juga. Bingung juga itu Pak Andi. Kadang-kadang kan kita juga, kita masih dasar anak pun, itu gurunya lebih tua. Di satu sisi kita itu harus menegakkan regulasi. Ya sebagai kepala sekolah, regulasinya jelas. Ini ada konsekuensinya. Tapi di sisi lain, ini kita pertimbangannya satu, etika kita ketika yang ini adalah senioritas, udah sepuh. Yang kedua adalah pertimbangan lain. Ketika misalkan kita kasih, misalkan ketika dikeluarkan oleh sekolah, kasihan dia itu tidak memiliki pekerjaan yang lain dan juga mempertimbangkan hal-hal keluarga juga di sana. Jadi di dalam memberikan sanksi itu sebetulnya ada beberapa tahapan. Kalau tidak sama sekali tidak ada perubahan, biasanya berdasarkan pengalaman guru itu mengundurkan diri dengan sendirinya.
Tapi saya tidak mengeluarkan sebenarnya seperti itu. Jadi dia itu merasa diri, Ya. udah banyak Sudah sadar kesalahan. diri. Iya, jadi sudah sadar diri sebetulnya. Dia itu mau leset lah. Dia betul keluar dengan sendirinya seperti itu. Meskipun saya itu belum mengeluarkan surat pengeluaran, belum. Ya, terima kasih Bapak. Penjelasan Bapak itu sangat terang benderang ya. Padahal tadi itu pertanyaan untuk prosedur, ternyata Bapak juga sudah menjawab prosedur bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak ya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang efektif nih? Pengambilan keputusan itu, oh saya prinsipnya efektifnya seperti ini. Nah, semua kepala sekolah itu memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Bapak yang efektif itu seperti apa? Efektivitas dalam pemberian kedisiplinan pengambilan keputusan itu biasanya yaitu yang pertama ada narasi undang-undang atau tata tertib yang disampaikan sebelumnya itu. Terutama dalam evaluasi. Jadi ada undang-undang dulu, ada aturan agar terbaca itu. Kemudian saya itu memberikan budaya mutu lah. Jadi memberikan apresiasi. Yang rajin diberikan apresiasi, yang kurang rajin diberikan nasihat, arahan. Seperti itu Pak Andi. Dan yang terakhir, yang paling efektif untuk memberikan kedisiplinan itu memberikan tauladan, contoh. Jadi kepala sekolah itu yang pertama harus lebih rajin, terutama datang ke sekolahnya seperti itu. Kemudian yang paling mendasar sebetulnya alami sih Pak Andi, kalau kebutuhan guru itu sudah terpenuhi, biasanya mereka itu mau sendiri. Itu yang paling efektif. Paling efektif seperti itu. Jadi malu dia itu. Jadi kalau sudah diberikan salary yang lebih dari cukup, disosialisasikan undang-undangan, nah, itu sudah menjadi hal yang efektif ketika Bapak memutuskan sebuah permasalahan ya. Jadi mudah. Jadi indikator itu menjadi indikator. Betul Pak Andi. Sehingga jadi alasan saya mengambil ini karena saya sudah melakukan ini. Karena memang sebelumnya itu sudah diberikan sosialisasi lah. Ada undang-undangnya, ada tata tertibnya, kemudian hak mereka sudah diberikan. Jadi pertimbangan. Betul. Sebuah keputusan. Betul Pak Andi. Karena memang dalam sekolah itu hak dan kewajiban itu harus seimbang. Betul. Haknya harus diberikan dan kewajibannya juga harus tersampaikan. Jadi kewajiban guru itu terpenuhi, hak guru juga harus terpenuhi. Paham Pak. Jadi itu bisa menjadi efektif dalam menentukan sebuah keputusan itu jelas lah itu. Betul Pak Andi. Menjadi standar Pak ya. Kemudian yang selanjutnya Pak, jangan banyak-banyak Pak Andi atau pertanyaan jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa terjawab. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak, tantangan dalam mengambil keputusan, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya seperti apa Pak Andi? Tantangan misalkan, ini sulit nih misalkan memutuskan sebuah permasalahan. Contoh kasus tadi Bapak sudah mengutarakan, ini guru senior nih, tapi pelanggarannya banyak. Saya harus bagaimana, dan pertimbangannya juga ini sangat berat bagi saya. Tantangan itu kan. Nah itu Bapak harus tetap memutuskan apakah A atau B ya. Apakah guru ini harus dikeluarkan misalkan, atau misalkan guru ini harus terus diberdayakan di sekolah Bapak. Sebuah tantangan juga Bapak ya. Ada beberapa hal sebetulnya itu memang yang terjadi di lapangan. Itu pasti hampir semua sekolah itu ada kasus yang demikian, sulit untuk memberikan sebuah tindakan atau sanksi yang jelas. Tapi yang jelas ketika kita menemukan menghadapi tantangan, menghadapi guru yang uraian kesalahannya atau kekurangannya sangat banyak sekali. Nah itu biasanya pengurangan di dalam jumlah jam mengajar. Kemudian guru tersebut itu ketika tidak masuk itu di invaler. Jadi ada penggantinya.
Jadi pihak sekolah itu sebagai saksinya, ketika guru tersebut itu sudah diberikan peringatan dan sebagainya, tapi tujuan tetap bahwa tidak ada perubahan, maka satu, pengurangan jumlah jam mengajar, yang kedua itu pemberdayaan invaler. Jadi ada pengganti ketika masuk ke kelas. Dengan sendirinya guru tersebut itu berikutnya itu menjadi taat seperti itu. Jadi sebetulnya itu betul yang paling tantangan kita sebetulnya Pak Andi seperti itu. Tapi tetap Bapak memiliki solusi ya. Ada solusi, itu ada solusi. Kalau saya harus belajar dari Betul, Bapak. sharing aja, kita sharing aja. Saya harus banyak belajar dari Bapak, banyak mencontoh dari Bapak juga. Siapa tahu nanti saya juga dari pemilik pembelajaran seperti itu Pak. Nah, ketika Bapak menemukan kasus nih, kasus di sebelah kan ada guru, ada warga yang lainnya, ada kasus. Apakah Bapak itu langsung mengeksekusi, menentukan bagaimana untuk solusi permasalahan tersebut, atau Bapak membuat jadwal dalam penyelesaian permasalahan tersebut? Tadi sudah diutarakan permasalahan-permasalahan dengan guru Pak ya. Ya. Apakah jadwal tersebut misalkan seminggu sekali atau dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak langsung saja eksekusi seperti itu? Kalau ada konflik guru gitu, Ya. panik Diantaranya ya. Jika atau permasalahan dengan siswa nggak apa-apa. ke siswa, tapi kalau dengan masyarakat bisa ya. Bisa silakan. Biasanya gini, ada beberapa guru mungkin ketika di kelas, ketika memberikan kedisiplinan kepada siswanya yang agak Pak Andi kan maklumlah guru ketika lagi menjelaskan kemudian ngajiwir lah gitu, kemudian pada hari berikutnya itu datang orang tuanya. Iya. Datang orang tuanya itu, karena ada tindakan itu, Tindakan guru fisik. terhadap siswanya itu mengadu pada orang tuanya, dan besoknya itu ada orang tua siswa tersebut. Iya. Nah itu, Iya. itu biasanya saya itu mau memberikan mediasi lah, Mediasi. karena harus jelas dulu apa kesalahannya dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya islah lah, damai, karena memang agak kesalahpahaman antara orang tua dan informasi yang disampaikan oleh siswa kepada orang tuanya. Itu yang sering terjadi Pak Andi. Iya. Malumlah kan guru ketika mengajar tercapek, atau setelah mengajar dari sekolah yang lain, di sekolah yang ini masuk di SMA Darussalam. Iya. Nah kan lagi capek-capeknya. Iya, betul. Kemudian ada anak yang Yang tujuannya anak itu rada heureung, rada disiplin. kurang disiplin. Guru itu memberikan tegurannya agak keras. Iya. Biasanya kan ada fisik, ada Sering terjadi. jadi seperti itu Pak Andi. Nah itu biasanya hari berikutnya itu ada orang tua datang ke sekolah. Tapi saya sebagai kepala sekolah memberikan mediasi sebetulnya. Memberikan mediasi Untuk hal tersebut langsung diselesaikan. harus saja. diselesaikan. Dan alhamdulillah selesai semuanya itu. Iya, Bapak berarti dari yang Bapak sampaikan tadi saya tangkap Bapak itu menyelesaikan permasalahan ketika ada permasalahan tindak etika bisa langsung dan bisa terjadwal. Kalau terjadwal regulasinya jelas seperti yang Bapak sampaikan. Iya. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Ahmad nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat sebuah keputusan dilema etika? Ada Pak Andi itu tim, karena memang kita itu membentuk tim Pengembangan sekolah. iya, seperti TPE, tim pengembang sekolah, atau Komunitas TPK, pembelajaran. tim pengembang kurikulum. Ya. Karena di yang para pendamping kepala sekolah itu yang dianggap itu potensinya itu luar biasa sekali. Yang pertama itu yang dewasa. Biasanya ada kontribusi ketika menanggulangi sebuah permasalahan seperti itu, dari kurikulum, kemudian dari guru BK, dari kesiswaan. Biasanya seperti itu Pak Andi. Ya, terima kasih Pak. Nah, Yang membantu masukan-masukan, Pak ini nah ya kan memang harus berkolaborasi gitu Pak Andi. Ini yang terakhir Pak. Ini yang terakhir Pak Andi, jangan Ya. banyak-banyak. Yang terakhir aja. Ini
Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik ya, dalam pengambilan sebuah keputusan? Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa? Bapak kan, oh ini refleksi harus direfleksikan, misalkan ini kurangnya seperti ini lebihnya seperti ini. Oke. Apa ya Pak Andi, untuk mengevaluasi diri kan istilahnya itu, kita tetap harus bermuhasabah, Iya. harus bermuhasabah mengevaluasi diri sendiri, karena mungkin ketika muncul sebuah permasalahan baik yang besar maupun yang kecil dan lain sebagainya, itu tidak mungkin, salah satunya itu adalah dari tingkah laku kepala sekolah juga. Ketika perilaku kepala sekolah itu memberikan sebuah kebijakan yang baru, biasanya itu satu hari 2 hari itu kurang adaptasi seperti itu. Jadi yang pertama, kepala sekolah itu harus menjadi tauladan, memberikan contoh seperti itu. Kemudian juga regulasi kebijakan itu harus betul-betul dievaluasi, diuji. Jika regulasi ini disampaikan, maka harus betul-betul diperhatikan dampak baik dan buruknya seperti itu Pak. Bapak, terima kasih. Cukup Pak, terima kasih atas Sama-sama Pak waktunya. Andi. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Nggak apa-apa, Pak Bapak Andi. capek, sudah mengadakan pertemuan di MKKS, kemudian saya ganggu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Andi. Aduh, mohon maaf nih, jaga lagi di rumah. Ini mohon maaf. Iya. Sekian wawancara dengan Bapak Bambang Nuroni. Beliau adalah kepala SMA Darussalam yang di daerah saya, sekolah tersebut sedang gandrung di masyarakat dan memiliki penilaian yang baik di masyarakat. Mudah-mudahan, amin. Ya, amin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.